Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 81. Bapak masuk ke rumahnya untuk berganti pakaian. Dia sudah setuju membantu Ambar menjumpai Heru, pria yang sudah menghamilinya. Ella, istri kedua, datang membawa minuman untuk Ambar. Minum lambar, ucap Ella dengan halus. Ambar membuang mukanya. Aku gak haus, katanya ketus, dan Ella menghela nafas karena dia sudah membuatkan minuman tetapi tidak diminum. Barangkali Ambar masih ada rasa marah terhadapnya dan dendam karena Pak Hasan sang suami menikah dengannya. Ayo Mbar, ajak Pak Hasan, dan Ambar melirik sinis ke istri kedua bapaknya. Mereka berlalu dan akan ke rumah Heru. Jantung Ambar berdegup kencang, pasalnya Heru pasti akan mengusirnya dan marah besar jika dia datang ke rumah seperti ini. Kenapa, kamu takut? Tanya bapak. Ambar mengiyakan dengan anggukan. Heru beberapa kali lari, namun perutnya akan semakin besar saja dan dia harus berjuang agar kali ini Heru tak akan lari lagi. Ayo kita selesaikan masalah ini secepatnya, ucap bapaknya. Ambar pun pasrah dan mereka sudah berada di depan gerbang rumah Heru. Bapak merasa speechless karena rumahnya besar dan dia pasti kaya. Mau cari siapa? Tanya satpam setelah mereka menekan bel di depan gerbang itu. Saya mau bertemu Pak Heru, kata Ambar. Satpam melihat mereka seperti menilai. Bapak dan Ambar saling pandang. Mungkinkah mereka dikira sales atau bahkan lebih parah, pengemis? Maaf, gak terima sumbangan, silahkan pergi, ucap satpam itu. Aku mau menjumpai Heru, saya ada perlu penting. Ambar mencebik mengentakkan badan di pagar mewah itu. Pergi atau kamu saya usir, kata satpam dengan suara keras. Liana, istri Heru yang sedang di luar, mendengar keributan dan dia menghampiri. Ada apa, Pak? Ada yang mau bertemu Bapak, Bu, ucap satpam itu. Liana mendekati dan menatap Ambar serta bapaknya. Siapa ya? Kamu kenal suami saya dari siapa? Lebih dari suami Anda, Bu. Saya tahu nama Anda, Ibu Liana, dan anak Anda, Alia dan Rizal, ucap Ambar mencebik. Informasi itu didapatnya lewat suster. Jika nama pasien di kamar perawatan ada Alia dan ibunya, Liana, serta Rizal, anak remaja 14 tahun, didapat dari satpam tempo hari. Dahi wanita berkulit putih itu mengernyit. Usianya sudah 45 tahun. Wanita itu lebih tua 5 tahun dari Heru sang suami, namun karena berbagai perawatan, dia masih cantik dan segar. Kenapa kamu bisa tahu nama anak-anak dan nama saya? Tanyanya heran karena mereka gak saling kenal. Bisa kita bicara di dalam karena saya akan menjelaskan di dalam, kata Ambar dengan santai. Lebih tepatnya mencoba santai karena tubuhnya dari tadi bergetar. Wanita parubaya itu melirik mereka dari atas ke bawah. Apa tidak bisa kami bicarakan di sini saja? Katanya dengan suara pelan. Nggak bisa mbak, saya harus bicara di dalam karena ini demi masa depan saya di kemudian hari. Please mbak, ucap Ambar memelas. Liana menarik napas beratnya sebelum akhirnya membuka juga pintu itu. Bapak dan Ambar masuk ke kediaman mewah mereka. Liana membimbing duduk di teras luar rumahnya yang luas. Kebun dan halaman rumahnya cukup luas. Bisa dibuat beberapa rumah berukuran mini. Apa yang mau kau bicarakan? Tanya Liana duduk di sebelah Ambar. Gimana Om Heru mbak? Tanya Ambar. Om, kamu kenal dekat dengan suami saya. Siapa kamu sebenarnya? Iya, sangat dekat mbak. Saya mau bertemu dengan Om Heru, kata Ambar melihat datar wajah Liana. Suami saya dalam perjalanan pulang dan sebentar lagi akan pulang, ucapnya dengan tenang. Ambar menarik napasnya ragu apa dia sampaikan saja pada istrinya karena Heru juga membohonginya dan gak mau bertanggung jawab. Bapak nyikut lengan Ambar memberitahu agar segera disampaikan biar cepat selesai urusannya. Begini mbak, saya dan Om Heru sangat mengenal, bahkan hubungan kami sudah jauh. Ambar bingung mau melanjutkan.
Apa maksud kamu? Tanya Liana mengerutkan dahinya. Maksud saya Om Heru dan saya punya hubungan khusus, Mbak. Wanita di depannya menjadi semakin bingung dan Ambar meliriknya karena dia menunggu jawaban. Hubungan kami sudah sangat jauh dan saya hamil anak Om Heru, kata Ambar menunduk, tak berani menatapnya lebih jauh. Wanita itu menutup mulutnya karena terkejut. Apakah Ambar hanya dusta atau bagaimana? Apakah hanya mencari keuntungan semata? Apa maksud kamu, ha? Bentak Liana sekaligus terkejut mendengar tutur kata Ambar. Rasanya dunianya berputar dan jantung lebih cepat berdetak mendengar sang suami menghamili wanita lain. Barusan saya jelaskan sama Mbak Liana kalau saya hamil, Mbak. Saya sedang mengandung anak Mas Heru, kata Ambar dengan suara keras karena mendengar bentakan wanita itu. Secara cepat tangan wanita itu melayang. Plak, dia menampar Ambar karena sudah berselingkuh dengan suaminya. Bapak terkaget, terutama Ambar yang memegang pipinya. Tolong bersikap sopan, Bu, kata bapak. Wanita itu menunjuk mereka. Sopan? Ingat, kalian datang berkata itu sudah menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu juga gak sopan bermain dengan suamiku, kata Liana mencebik ke Ambar. Saya nggak mengada-ngada, Bu. Saya punya bukti punya hubungan dengan Om Heru. Ambar mengeluarkan berbagai buktinya berupa foto dan sebuah flash disk. Dia sudah beberapa hari membuat itu untuk meyakinkan istrinya agar percaya. Melihat penampakan foto mesra mereka diranjang dan beberapa adegan mesra lainnya membuat kepala wanita 45 tahun itu sakit. Dia tak sangka kalau suaminya benar-benar ada affair dengan wanita seperti Ambar. Ini pasti foto editan, ucapnya tak terima dan dirobek-robek hingga tak terbentuk. Terserah Mbak percaya atau enggak, lihat saja flash disk ini nanti. Dan betapa Mbak kaget, saya juga melihat Om Heru mesra dengan wanita yang masih pakai seragam abu-abu. Dia lelaki buaya yang sudah menjerat saya dan membuat saya hamil. Saya datang dengan damai, Mbak. Saya mau minta tanggung jawab pada Mas Heru atas bayi yang ada di dalam kandungan saya ini, ucap Ambar panjang lebar. Liana diam dan berpikir apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sebaiknya kamu pulang, katanya mengusir mereka. Saya nggak mau karena mau menunggu Mas Heru, kata Ambar masih betah duduk di tempatnya. Pulang kalian, hardik Liana lagi. Bu, suami kamu sudah menghamili anakku dan kamu suruh kami pulang begitu saja. Kami datang dengan baik dan mau minta pertanggungjawaban, kata bapak secara tegas. Sebenarnya dia malu melakukan ini. Ambar sudah menaruh kotoran di wajahnya. Namun sebagai orang tua dia juga harus melakukan ini untuk Ambar supaya mendapat jalan keluar terbaik. Aku akan laporkan kalian karena merusak nama baik kami, ucap Liana tak terima. Mbak, saya punya bukti dan bisa saja melaporkan Mas Heru karena gak mau tanggung jawab, serta Ambar dan Liana diam. Setelah berdebat sengit, sebuah mobil masuk dan memarkirkan di bagasi rumah itu. Heru keluar dari mobilnya dan terkaget mendapati Ambar dan lelaki parubaya sudah di rumahnya. Heru menerka kalau itu adalah bapaknya. Ambar, kata Heru dengan mata melotot. Jadi kamu memang kenal dia, Pak? Gak tahu diuntung kamu, kata Liana memukul dada sang suami marah. Heru mengambil tangan istrinya. Apa semua ini, Ma? Gak usah pura-pura, Pak. Kamu hamili dia dan aku udah lihat foto-foto mesra kalian. Bagaimana kalau anak-anak tahu kelakuan papa mereka? Kata Liana menjerit marah. Heru memandang sengit Ambar dan tak sangka wanita yang dihamilinya itu tahu alamat rumahnya. Dia selalu memakai nama samaran untuk menjerat wanita muda dan mereka gak pernah tahu nama asli Heru dan rumahnya. Aku datang ke sini mau minta tanggung jawab kamu, Mas. Karena kamu lari dari aku. Kamu menipuku dan berkata akan mengatakan kehamilanku pada istrimu, tetapi kamu membohongiku, senta Ambar menatap tajam Heru. Bapak Heru, saya selaku orang tua Ambar mohon agar anak saya dinikahi. Jika tidak apa, ha? Bentaknya marah. Saya akan melaporkan kamu ke polisi, Mas. Aku gak main-main karena aku punya bukti, ucap Ambar. Netra Heru melihat kertas berserakan karena dirobek. Pasti Ambar sudah mempunyai siasat. Kamu keterlaluan, Pak. Liana masuk ke dalam rumah dan Heru mengikuti. Mau kemana kamu, Mas? Selesaikan masalah kita, pita Ambar menarik tangan lelaki itu. Heru menyentak kasar dan berlalu ke dalam rumah. Dalam rumah mereka bertengkar dan sejumlah barang terlempar secara pecah. Liana sepertinya marah besar. Ambar dan bapaknya diam. Bapak menghela napas karena ulah anaknya rumah tangga orang lain berantakan. Dia juga merasa bersalah karena mendidik Ambar dan Hamdan dengan tidak benar akibat terlalu banyak makan uang korupsi.
Beberapa saat menunggu akhirnya mereka keluar. Wajah Liana sudah sangat kacau. Heru memasang wajah datar dan memerah karena marah. Ambar dan bapak masih setia duduk dan menunggu. Setelah kami berunding, maka jalan menyelesaikan masalah ini adalah Heru buka suara. Bersambung. Terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca lanjutan dari novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.